Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triki Ageng Royadi, NIM 119040777 akan mempresentasikan pada mata kuliah Hukum Asuransi yang dibimbing oleh dosen pengampu Bu Anggita Anggraini, SHMH, yang saya hormati. Saya akan menjelaskan beberapa poin pada poin pertama, poin kedua, dan juga pada poin ketiga tentang pengertian. Asuransi sosial adalah sistem jaminan berskala nasional yang dibentuk oleh pemerintah, bersifat wajib pemerintah untuk memberikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, dan kepesertaannya bersifat wajib yang bertujuan untuk memberikan produksi dasar kepada seluruh masyarakat dengan premi minimal, murah dan terjangkau. Dengan begitu, masyarakat tetap bisa mendapatkan biaya ganti rugi jika mengalami kejadian yang tidak diharapkan seperti kecelakaan ataupun sakit. Jadi dalam hal ini memang sangat luar biasa atas suatu kontribusi sumbangsih pemerintah memberikan suatu kerja bagus, kinerja yang bagus, kontribusi yang baik, yang bagus untuk masyarakatnya, demi kemaslahatan, demi kebaikan, demi suatu kesejahteraan yang ingin diimpikan bersama-sama, yaitu ingin sejahterakan masyarakat dengan caranya, yaitu dengan menjaminkan suatu asuransi sosial. Tidak cuma sosial kontribusinya, yaitu dari segi pendidikan, dari segi kesehatan pun juga ada. Dalam hal ini saya akan menjelaskan dari ciri-ciri asuransi sosial. Ciri-ciri asuransi sosial yaitu terdapat 5 ciri-ciri yang menjadikannya berbeda dengan produk asuransi pada umumnya, yaitu 1. Bersifat wajib bagi setiap individu. Hukumnya wajib, bukan sunnah, dalam arti setiap secara personal, secara individual itu diwajibkan, bersifat wajib bagi setiap individu dalam hal ini. Yang poin yang kedua, dibangun dengan berlandasan atas gotong royong dengan prinsip kebersamaan. Pada poin kedua ini dibangun dengan berlandasan kerja gotong royong, artinya kita bersama-sama membaur, bekerja sama dalam hal ini untuk memberikan suatu kontribusi, sumbangsih yang kita inginkan, yang kita capaikan. Dalam hal ini tidak patut bekerja sendirian atau secara independen. Tentunya ada elemen-elemen baik, ada elemen-elemen lain dalam membantu hal ini. Jadi patutnya atau selayaknya marilah bekerja sama dari elemen pemerintahan maupun dari masyarakatnya. Berikan suatu sumbangsih, berikan suatu kontribusi yang baik semaksimal mungkin semampu kita, agar untuk mensukseskan suatu program-program yang baik untuk masyarakat yang akan datang. Premi bersifat dari masyarakat atau pekerja dan perusahaan tempat bekerja bermaung, bertujuan untuk memberikan jaminan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. Yang bagian ketiga tentang sifatnya. Asuransi sosial biasanya terbagi menjadi 2 sifat, yaitu asuransi bersifat kerugian dan jiwa. Asuransi bersifat kerugian merupakan bentuk asuransi yang memberikan pergantian kerugian kepada pihak yang merasa dirugikan dengan ketetapan-ketetapan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang disepakati oleh dua belah pihak atau disebut dengan bipartit, dengan dua belah pihak.
Asuransi jiwa merupakan bentuk asuransi yang memberikan pembayaran sejumlah hutang kepada orang tertentu yang mendapat santunan untuk hari tua ataupun yang meninggal dunia. Contoh dari asuransi jiwa yaitu program dana pensiun dan tabungan hari tua bagi pegawai negara sipil. Jadi asuransi jiwa ini seandainya saya diri sendiri seorang profesi PNS, 1 tahun kemudian saya dikatakan pensiun, jadi putuslah masa jabatan saya. Nanti pada hari raya Idul Fitri yang jelasnya kan, saya pribadi akan mendapatkan uang pesangon, uang santunan, atau disebut uang hari tua untuk pegawai negeri sipil. Mungkin materi selanjutnya akan dilanjutkan atau dijelaskan, dipaparkan secara detail, secara berbobot atau sebagainya oleh rekan-rekan saya seperti rekan saya Hidayat dan juga Ricky Juliansyah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Hidayat akan menyampaikan tentang ciri khas asuransi sosial. Jadi, asuransi sosial biasanya bersifat wajib. Dana berasal dari pekerja, jaminan yang diselenggarakan atas dasar tidak mencari untung, dan tujuan yang hendak dicapai untuk kesejahteraan sosial. Bersifat wajib adalah setiap individu yang tergabung dalam anggota asuransi harus membayar iuran tiap bulannya sesuai dengan apa yang disepakati kedua belah pihak. Lalu poin yang kelima adalah asuransi sosial di Indonesia. Beberapa asuransi sosial di Indonesia yaitu yang pertama adalah asuransi sosial pegawai negeri sipil. Jadi, TASPEN atau tabungan dan asuransi pegawai negeri didirikan untuk memberikan jaminan pensiun sekaligus asuransi kematian. Program ini diperluas dengan pensiun hari tua, ahli waris, dan cacat untuk pegawai negeri sipil. Lalu yang kedua adalah asuransi kesehatan pegawai negeri. ASKEN atau asuransi kesehatan pegawai negeri bertujuan memberikan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, penerima pensiun, dan keluarga, termasuk untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal bagi penduduk. Lalu yang ketiga adalah asuransi ABRI. ASABRI, asuransi sosial ABRI, bertujuan memberikan perlindungan bagi prajurit ABRI terdapat resiko berkurang atau hilangnya penghasilan karena hari tua. Lalu seterusnya adalah asuransi kecelakaan lalu lintas. Santunan asuransi kecelakaan penumpang diberikan kepada para korban atau ahli waris korban yang bersangkutan. Santunan diberikan dalam bentuk biaya ganti rugi untuk perawatan medis, santunan cacat, dan santunan kematian. Lalu yang terakhir adalah jaminan sosial tentang tenaga kerja atau ASTEK. Jaminan sosial tenaga kerja pertama-tama dibentuk untuk memberikan perlindungan asuransi kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan asuransi kematian. Program ASTEK diperkuat menjadi program JAMSOSTEK atau jaminan sosial tenaga kerja, dan sekaligus dikembangkan dengan jaminan pelayanan kesehatan. Lalu adapun poin yang keenam adalah dasar hukum dari asuransi sosial. Dasar pembentukan badan untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional
diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1445. Tepatnya pada pasal 20, pasal 21, pasal 23A, pasal 28H ayat 1, 2 dan 3 dan pasal 34 ayat 1 dan 2. Selanjutnya dilengkapi dengan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Nasional yang dibuat atas pertimbangan 3 hal. Yang pertama adalah bahwa setiap orang berhak untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Lalu yang kedua, bahwa untuk memberikan jaminan yang menyeluruh, negara mengembangkan sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A dan huruf B, perlu membentuk undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan seterusnya akan disampaikan oleh pemateri yang selanjutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Juansa. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan dari materi sebelumnya, yaitu bagian 7 asuransi ketenaga kerjaan. Asuransi tenaga kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi kepada perusahaan untuk keselamatan kerja, maka karyawan memperoleh tingkat kesejahteraan yang cukup memadai dan juga dapat meningkatkan potensi dalam dirinya karena ada jaminan hidupnya maupun keluarganya yang terlindungi. Jadi di dalam asuransi ketenaga kerjaan ini sama-sama menguntungkan bagi pihak tertanggung atau pihak pekerja karena dia dapat bekerja dengan leluasa sehingga ketika terjadi bahaya atau kecelakaan maka ada asuransi yang membantunya. Kita lanjut dalam jenis-jenis asuransi tenaga kerjaan itu ada 3. Yang pertama itu asuransi kerugian, yang kedua asuransi jiwa, yang ketiga asuransi sosial. Yang pertama kita akan membahas asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya. Kerugian yang mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa kehilangan nilai pakai, kekurangan nilainya, kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung. Jadi penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu perjanjian proyek atau sebuah perusahaan yang dikerjakan itu tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungjawabkan. Kita lanjut ke asuransi jiwa. Asuransi jiwa adalah asuransi yang berisi tentang perjanjian pembayaran uang dengan nikmat dari premi yang berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang, termasuk juga perjanjian asuransi kembali uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuk perjanjian asuransi kecelakaan. Jadi di dalam asuransi jiwa ini kita sebagai pihak yang tertanggung itu menyerahkan uang kita atau membayar asuransi untuk jiwa kita bila kita terjadi kecelakaan kepada pihak penanggung. Jadi dalam asuransi jiwa ini bisa kita sebut sebagai asuransi tabungan, yang dimana penanggung akan tetap mengembalikan jumlah uang yang akan diperjanjikan kepada tertanggung. Kita lanjut ke bagian di dalam asuransi jiwa ini terdapat 3 jenis, yaitu asuransi berjangka,
Lalu yang kedua, asuransi jiwa seumur hidup. Yang ketiga, saya jelaskan dulu asuransi berjangka. Adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa, yaitu perjanjian tertulis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam periode waktu tertentu. Lalu asuransi jiwa seumur hidup, yaitu merupakan tipe lain dari asuransi jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungjawaban ketika tertanggung meninggal dunia kapanpun. Merupakan perjanjian tertulis yang permanen, tidak dibatasi tanggal berakhirnya perjanjian tersebut. Lanjut yang ketiga, yaitu asuransi dwi guna. Pada tipe ini, jumlah uang yang dipertanggungjawabkan akan dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan. Lanjut ke bagian 3, asuransi sosial. Asuransi sosial adalah sebuah program pemerintah yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan tidak bertujuan mendapatkan keuntungan komersial. Dalam asuransi sosial ini yang diselenggarakan pemerintah yaitu asuransi kecelakaan lalu lintas, jasa raharja, asuransi taspen, askes, asabri, sifat asuransi sosial. Lalu ada juga dapat bersifat asuransi kerugian, dapat bersifat asuransi jiwa. Jadi dalam selahirnya jam sostek atau jaminan sosial tenaga kerja, yaitu karena sejarahnya terbentuk pada PT Jam Sostek Persero mengalami proses yang panjang, dimulai dari Undang-Undang Nomor 33 tahun 1947 sampai Undang-Undang Nomor 2 1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuan PMP, dan seterusnya. Setelah mengalami kemajuan dan pengembangan baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan, dan cara penyangga pada tahun 1977, diperoleh suatu tonggak sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi tenaga kerja atau ASTEK yang mewajibkan setiap kerja atau perusahaan swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula Perpu Nomor 34 1977 tentang pembentukan wadah penyelenggaraan ASTEK, yaitu Perum ASTEK. Jadi waktu ASTEK itu terjadi karena ada perubahan dalam kecelakaan tenaga kerja. Lalu tonggak penting berikutnya lahir pada Undang-Undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jam Sostek. Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Jam Sostek, dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 36 1995 ditetapkan PT Jam Sostek sebagai badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja. Kesimpulan, jadi dalam tenaga kerja itu kita akan mengalami asuransi bila kita mengikatkan diri kita dengan perusahaan tertentu, karena dalam tenaga kerja itu memiliki banyak asuransinya, seperti asuransi jiwa, asuransi sosial, asuransi dan asuransi kerugian. Dan itu terserah pada diri kita apakah kita ingin memilih berasuransi, karena setiap kita asuransi dalam tenaga kerja, ketika kita kerja maka itu akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.